aktivitas yang dilakukan oleh instruktur dan juga fasilitator, di mana aktivitas ini full online. Aktivitas instruktur dan fasilitator bersama dengan Bapak Ibu calon guru penggerak ini dilakukan secara full online, yaitu tidak bertemu langsung Bapak Ibu dengan Bapak Ibu. Jadi fasilitator saya orang Maluku Utara gitu, bisa nggak apa-apa, karena fasilitator tidak akan bertemu langsung dengan Bapak Ibu peserta gitu ya. Jadi tidak ada batasan jarak antara fasilitator atau instruktur dengan calon guru penggerak. Dan juga administrator ini kita sebut sebagai admin LMS atau admin kelas, ini juga tidak bertemu langsung dengan Bapak Ibu pada saat pembelajaran di LMS. Sehingga dua aktor ini berhubungan dengan Bapak Ibu melalui istilahnya cloud ya, melalui jaringan internet atau secara online. Berbeda dengan aktivitas yang kedua, yaitu aktivitas pembelajaran dengan pengajar praktik. Pengajar praktik ini adalah orang yang sudah dibekali Bapak Ibu dan lokasinya ada di dekat dengan Bapak Ibu atau ada di kabupaten kota Bapak Ibu. Karena pengajar praktik nantinya akan melakukan pendampingan kepada Bapak Ibu dengan moda tatap muka secara langsung, yaitu pengajar praktik akan mendatangi sekolah dari guru atau peserta bimbingannya. Nah, peserta yang didampingi ini nanti ada beberapa ketentuan, seperti misalkan pengajar praktik harus mendatangi peserta, tidak mengumpulkan peserta satu-satu, karena ini pendampingan individu antara pengajar praktik dengan individu calon guru penggerak. Kalau untuk pendampingan individu, lalu nanti ada pendampingan kelompok antara pengajar praktik dengan calon guru penggerak yang disebut dengan lokakarya. Jadi ada PI, pendampingan individu. Nah, ini individu berarti harus ketemu individu dengan individu. Ada lokakarya. Lokakarya berarti nanti berkumpul CGP dengan pengajar praktiknya, lalu ada pendampingan kelompok dalam lokakarya. Apakah pengajar praktik tidak berinteraksi dengan LMS? Tetap berinteraksi dengan LMS karena seluruh materi, seluruh laporan, seluruh penilaian itu dimasukkan oleh pengajar praktek melalui learning management system. Kita akan lihat satu-satu. Untuk topologinya ini kita akan nggak terlalu ini ya Bapak Ibu. Ini gambarannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi Dirjen GTK selaku pengembang, lalu instruktur, fasilitator, pengajar praktik, dan ini CGP, itu semuanya mengakses ini namanya load balancer. Lalu nanti di sini ada beberapa server secara teknis akan melayani kebutuhan-kebutuhan dari pengguna-pengguna ini sampai dengan server modul data dan database server. Ini semuanya ada di data center GTK, Dirjen GTK Kemdikbud. Ada implementasi sistem yang dilakukan dari beberapa hal yang sudah disebutkan di atas, adalah bahwa pengelolaan peserta menggunakan SIM PKB di Dirjen GTK. SIM PKB ini bukan barang baru, bukan hal baru buat Bapak Ibu, karena ini sudah tahap akhir ya Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu sudah melalui tes tahap 1, tes seleksi tahap 1, seleksi tahap 2, dan ini baru program pendidikannya. Nah, seleksi tahap 1, seleksi tahap 2 semuanya menggunakan SIM PKB. Jadi kita nggak akan bahas itu SIM PKB secara detail karena Bapak Ibu sudah hatam di sana, tinggal nanti kita akan masuk ke dalam LMS-nya. Terus yang kedua adalah Vicon untuk pembekalan pendamping. Ini untuk pembekalan pendamping menggunakan Zoom dan juga Jimit ya.
Jadi kalau dengan fasilitator, Bapak Ibu bisa pakai Jimit. Nanti Jimitnya disediakan oleh fasilitator di dalam LMS, dan juga bisa jadi nanti Bapak Ibu kalau untuk instruktur kita juga menggunakan Jimit di BBGP Jawa Tengah. Yang ketiga, server pengembangan menggunakan server yang disiapkan oleh SIM PKB di Jetgen GTK. Jadi server servernya ada di SIM PKB ya Bapak Ibu ya, di Dirjen GTK ya Bapak Ibu. Di dalam LMS nanti ada 3 peran Bapak Ibu. Ada 3 enrollment status. Yang pertama ada fasilitator dan admin itu akan di-enroll sebagai teacher. Nanti fungsinya akan beda-beda. Yang kedua ada pengajar praktek yang di-enroll sebagai non-editing teacher. Dan yang ketiga calon guru penggerak akan di-enroll sebagai student. 3 enroll ini akan punya tugas yang berbeda-beda, baik itu admin dan fasilitator, non-editing teacher, dan juga student sesuai dengan perannya. Artinya bahwa kalau saya di-enroll sebagai teacher karena saya admin kelas misalkan, maka saya tidak bisa mengerjakan tugas, lalu mengisi penilaian-penilaian yang harusnya diisi oleh pengajar praktek, dan lain sebagainya. Jadi ini punya enroll masing-masing. Bagaimana sih cara loginnya? Selama ini kan saya baru sampai SIM PKB doang gitu, baru sampai SIM PKB karena pada saat seleksi tahap 1, tahap 2